Oke, jadi di sini juga saya kasih tips untuk teman-teman semua, jangan pilih LPK yang seperti ini. Jangan pilih LPK yang berjanji pasti akan memberangkatkan kita untuk proses bekerja di Korea dengan uang sekian juta dan proses-prosesnya yang sangat singkat sekali. Itu ya, itu sangat tidak bagus sekali dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rodisi, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Jadi di video kali ini saya masih membahas tentang seputaran Korea. Apa itu? Saya akan kasih tips ataupun cara memilih LPK yang tepat untuk kita belajar bahasa Korea dan tentunya untuk proses selanjutnya ke Korea. Ini ya, untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Korea itu saya tekankan ikut LPK. Ya, kenapa? Biar teman-teman itu lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Korea. Kita otomatis kalau banyak temennya itu lebih semangat lagi untuk belajar. Apalagi kalau teman-teman masih baru aja lulus SMA, itu godaannya main dan main. Apalagi sekarang banyak game Mobile Legend. Itu ya, itu sangat berpengaruh juga untuk kita belajar bahasa Korea. Ini juga ada keuntungannya semisal kita belajarnya ikut LPK, karena kalau di sekolah itu kan diatur ya, jamnya, jam belajar ataupun jam istirahatnya itu diatur. Jadi kita itu fokus untuk belajar dan mengerjakan soal-soal. Keuntungan yang lainnya, kita juga banyak pengalaman juga. Nanti semisal kita proses-prosesnya itu belum tahu, kita nanti bisa dirundingkan ataupun dikasih tahu oleh pembimbing kita. Ada lagi keuntungannya, yaitu kita banyak teman. Banyak teman itu lebih baik daripada kita belajar sendiri. Itu ya. Jadi pokoknya ikut LPK itu tidak rugi daripada kita belajar sendiri dan tidak fokus untuk belajar. Malah kita biasanya kalau belajar sendiri itu kebanyakan main game ataupun main bersama teman-teman lainnya. Dan satu lagi yang lagi gencar-gencarnya itu main Mobile Legend atau main game ya. Jadi itu tidak bagus sekali untuk kita belajar bahasa Korea. Oke, ini harus teman-teman ingat, untuk pemula itu ujian bahasa Korea hanya dilakukan 1 tahun, hanya 1 kali ya. Pokoknya harus semangat belajar dan gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu yang ada, karena nanti pasti teman-teman kalau tidak lulus itu sangat menyesal sekali. Oke, saya akan kasih sedikit gambaran tentang proses ke Korea. Jadi proses ke Korea itu bisa dibilang pintu utamanya harus mengikuti ujian bahasa Korea. Maka dari itu kita harus rajin-rajin belajar dan manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena ujian bahasa Korea itu dilakukan 1 tahun hanya 1 kali teman-teman. Saya kasih tips untuk teman-teman yang ingin memilih LPK yang bagus untuk kita belajar dan proses-proses ke Korea. Ini ya. Yang nomor 1, pilih LPK yang transparan. Maksudnya transparan ini, LPK itu memberikan informasi kepada kita itu transparan sesuai dengan yang diadakan oleh pemerintah atau program G2G. Program G2G itu Government to Government. Jadi itu program resmi, program dari pemerintah juga. Untuk teman-teman yang kurang percaya, bisa cek langsung di websitenya BP2MI TKI Korea. Di situ informasinya sangat lengkap sekali dan itu program resmi dari pemerintah. Jadi teman-teman jangan takut dibohongin. Yang nomor 2, pilih LPK yang murah. Tentunya itu murah yang kita cari selama ini dan saya juga dulu mencari yang murah. Nanti di akhir video saya akan kasih tahu di mana saya dulu belajar dan juga LPK mana yang saya tempatin untuk proses-proses saya belajar dan proses-proses ke Korea. Oke. Jadi itu tadi tips-tipsnya untuk memilih LPK yang bagus. Kita jangan asal masuk LPK, karena LPK itu sangat membantu kita untuk nanti proses-proses selanjutnya ke Korea. Oke, jadi di sini juga saya kasih tips untuk teman-teman semua, jangan pilih LPK yang seperti ini. Karena LPK itu tidak semuanya transparan. Pokoknya teman-teman harus hati-hati benar untuk memilih LPK. Langsung aja saya kasih 3 tips, jangan pilih LPK yang seperti ini. Ini sangat bahaya sekali. Apa itu? Nomor 1, jangan pilih LPK yang menahan ijazah.
Ya, karena ijazah itu data diri kita, itu data yang penting juga. Di LPK itu tidak wajib untuk menahan ijazah ataupun data-data yang penting dari kita. Karena LPK itu tugasnya hanya memberi pembelajaran untuk kita bisa belajar bahasa Korea. Meskipun ijazah ini nanti berguna ya untuk proses kita selanjutnya ke Korea, tetapi ini LPK tidak wajib untuk menahan ijazah ataupun data-data penting dari kita. Itu ya, pokoknya teman-teman harus hati-hati benar. Lanjut yang nomor 2. Jangan pilih LPK yang meminta uang dengan jumlah yang besar pas lagi kita awal proses pembelajaran. Itu ya, itu sangat tidak bagus sekali karena LPK itu cuma memberi pembelajaran untuk kita bisa belajar bahasa Korea. Sebenarnya LPK itu tugasnya sampai di kita setelah ujian bahasa Korea itu selesai. Tetapi biasanya sampai penerbangan itu bisa dibantu juga oleh LPK untuk pengarahan-pengarahan saja. Itu nanti sebenarnya yang proses-proses semuanya itu kita sendiri, cuman LPK itu kasih informasi dan kasih arahan kita harus bagaimana. Itu juga informasinya didapat dari websitenya BNP2 TKI ataupun BP2MI. Proses ke Korea ini juga memerlukan uang, tetapi LPK tidak wajib untuk meminta uang dalam jumlah besar pas awal kita lagi proses belajar bahasa Korea. Yang nomor 3, jangan pilih LPK yang meminta jaminan surat tanah ataupun jaminan apapun yang berharga. Jadi teman-teman jika tidak ada biaya bisa meminjam ke bank langsung ataupun minjam ke saudara yang terdekat. Jangan masuk ke LPK yang seperti itu karena itu juga berbahaya untuk kita, untuk keluarga kita juga. Oke, itu tadi tips-tipsnya dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Pokoknya yang ingin belajar bahasa Korea memilih LPK itu harus hati-hati bener. Itu ya. Terutama masalah uang. Uang ini biasanya sangat sepele sekali, tetapi nanti ujung-ujungnya uang lagi. Itu ya. Itu sudah kejadian banyak sekali teman-teman. Pokoknya teman-teman harus hati-hati untuk memilih LPK. Oke, di akhir video ini saya juga akan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang udah masuk di DM maupun di kolom komentar. Itu menanyakan saya dulu kursusnya ada di mana. Langsung aja saya akan jawab di sini sekalian. Saya dulu kursusnya ada di Tulungagung. Tempatnya ada di desa saya juga, Desa Bandung. Halo Tulungagung, apa kabar? Warga Tulungagung, oke? Dan saya kursus bahasa Korea dulu ada di Desa Gandong. Tempatnya itu ada di Desa Gandong yang dipimpin langsung oleh Bapak Joko. Nama LPK-nya NHK. Seperti ini, ada di sini. Dan ini juga pertanyaan teman-teman semua, berapa biaya Mas Rudi belajar bahasa Korea? Jadi saya dulu itu belajar bahasa Korea kisaran 1.500.000 teman-teman. 1.500.000 itu untuk pembelajarannya saja. Sampai bisa ya, sampai lulus ujian kalau saya dulu. Di daerah saya masih murah sekali LPK. Kemarin juga saya sempat WhatsAppan dengan beliau, Bapak Joko. Itu saya menanyakan berapa sih biaya untuk kursus bahasa Korea. Sekarang 2 juta untuk pembelajaran saja. Ya naiknya cuma 500.000 rupiah, ya bisa dibilang murah. Itu cuma pembelajaran saja ya teman-teman. Untuk proses-proses selanjutnya itu nanti kan kita harus membayar sendiri-sendiri. Pokoknya LPK itu tempat untuk kita belajar bahasa Korea, itu ya, titik. Dan nanti selanjutnya LPK itu cuma memberikan arahan-arahan dan juga bagaimana sih proses-proses ke Korea itu. Seperti itu. Oke teman-teman, tips dan juga video singkat kali ini saya akhirin di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial yang teman-teman punya. Dan juga jangan lupa kasih like video ini dan komen di bawah. Dan yang terpenting lagi adalah subscribe teman-teman. Subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan juga menginspirasi teman-teman semua untuk membuat video-video yang sangat bermanfaat lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.